Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Sintia Ramdhani dari kampus STIE Pertiwi Karawang semester 4 Prodi Akuntansi. Di sini saya bersama dengan teman saya akan menjelaskan rangkuman materi sesi 6 dan 7. Sesi 6-nya yaitu tentang audit aktiva tetap yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian sesi 7-nya akan dijelaskan oleh rekan saya Darlia Febrianti. Sebelum kita berbicara tentang audit aktiva tetap, sebenarnya apa sih aktiva tetap itu? Nah, aktiva tetap itu adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali, karena kekayaan ini mempunyai wujud. Seringkali aktiva tetap disebut dengan aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap dalam perusahaan manufaktur umumnya digolongkan menjadi tanah dan perbaikan tanah, gedung dan perbaikan gedung, mesin dan equipment pabrik, mebel, kendaraan, ataupun yang lainnya. Di dalam audit aktiva tetap ini akan ada 4 jenis transaksi yang khususnya terdapat dalam transaksi aktiva tetap adalah yang pertama, perolehan aktiva modal secara tunai dengan alat non-meter lainnya. Yang kedua, penghapusan aktiva modal penjualan, pertukaran, pemberhentian, pemakaian atau pembuangan. Yang ketiga, penyusunan aktiva modal selama umur ekonomisnya. Dan yang terakhir, penyewaan aktiva modal. Pemeriksaan aktiva tetap diatur dalam PSAK nomor 16 dan 17, misalnya properti, plant, dan equipment. Ciri-ciri aktiva tetap itu bisa digunakan dalam operasi perusahaan, tidak untuk dijual kembali, mempunyai manfaat yang lebih dari 1 tahun, dan mempunyai nilainya cukup material atau kapital dan revenue expenditure. Properti, pabrik, dan peralatan yang ada dalam aktiva tetap seperti tanah dan pengembangan, bangunan dan perbaikan, peralatan manufaktur, perabotan dan perkakas, mobil dan truk, konstruksi dalam progres. Kalau perlengkapan peralatan kantor itu misalnya seperti komputer, terus dan sebagainya, alat-alat yang dianggap mempunyai nilai ekonomis lebih dari 1 tahun itu disebut aktiva tetap. Pengendalian pencatatan aset. File induk aktiva tetap, deskripsi aset, tanggal perolehan, biaya penyusutan harus sama dengan ledger atau buku besar. Yang kedua, ada fokus pemeriksaan pada periode berjalan, bukan saldo bawaan tahun lalu, karena pembeliannya jarang, nilai material disimpan untuk beberapa tahun. Penjualan aktiva tetap, yang pertama, verifikasi internal yang memadai dalam pelepasan atau penjualan aktiva. Yang kedua, mereview aktiva yang dibeli untuk menggantikan aktiva lainnya. Yang ketiga, menganalisis keuntungan atau kerugian. Pemeriksaan aktiva tak berwujud, yang pertama itu mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk sehingga tidak dapat dipegang atau dilihat. Yang ketiga, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu. Tujuan pemeriksaan audit aktiva tetap yang pertama itu untuk internal kontrol telah berjalan dengan baik, adanya sistem otorisasi dalam penambahan atau pengurangan, ada internal audit untuk mereview dokumen terkait, dan juga yang kedua itu dokumentasi dan otorisasi oleh pejabat yang berwenang atau melakukan perjanjian. Audit aktiva tetap juga salah satunya ada audit biaya dibayar di muka, yaitu review schedule polis asuransi dengan ledger atau buku besar. Yang kedua, review nomor polis, cakupan jumlah premi periode, beban tahun berjalan, dan saldo akhir atau tes perhitungan. Yang ketiga, konfirmasi dengan perusahaan asuransi. Pengendalian internal yaitu ada saat akuisi, bukti pembayaran dan otorisasi, polis asuransi, tanggal pembayaran, cakupan, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu penghapusan polis.
Sekian dan terima kasih banyak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Darlia Febrianti untuk sesi 7-nya, yaitu tentang audit siklus investasi. Baik, di sini ada audit siklus investasi. Untuk definisinya, investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang berupa surat berharga atau aktiva lainnya. Untuk investasi ini ada yang jangka pendek dan juga ada yang jangka panjang. Untuk jangka pendeknya yaitu berupa saham, obligasi, atau lainnya yang berharga dan stabil. Tujuannya menanamkan kas yang sementara dan tidak terpakai. Dan untuk merupakan jangka panjangnya yaitu berupa saham, obligasi, tanah, dan pensiunan. Untuk tujuannya mendapatkan bunga atau dividen atau juga keuntungan lainnya. Dan selanjutnya di sini ada tujuan audit. Untuk tujuannya audit ini juga ada 6. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan investasi. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo investasi mencerminkan kepentingan klien dan mencerminkan keterjadian transaksi investasi. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dan kelengkapan saldo investasi di neraca. Yang keempat, membuktikan bahwa saldo investasi yang dicantumkan di neraca merupakan milik klien. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian investasi yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan investasi di neraca. Kemudian di sini untuk pengujian substantifnya menurut prosedur audit awal. Yang pertama, usut dulu saldo investasi di neraca ke saldo akun investasi pada buku besar. Kemudian hitung kembali saldo akun investasi di dalam buku besar. Selanjutnya, review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber postingannya. Kemudian, usut saldo awal akun investasi ke kertas kerja tahun yang lalu. Kemudian, usut pengkreditan dan pendebitan akun investasi ke jurnalnya. Dan yang terakhir, lakukan rekonsiliasi antara buku besar ke buku pembantu investasi. Dan untuk pengujian substantif menurut prosedur analitik, yang pertama, hitung rasio berikut ini. Investasi sementara atau total aktiva lancar dihitung dulu. Dan juga investasi jangka panjang atau total aktiva lancarnya dihitung. Kemudian pendapatan bunga atau rata-rata investasi golongan tertentunya juga dihitung. Dan untuk yang kedua, lakukan analisis hasil produk prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data lainnya. Dan juga untuk menurut pengujian transaksi rinci. Yang pertama, periksa dokumen yang mendukung transaksi pemerolehan dan penjualan investasi. Yang kedua, hitung kembali pendapatan bunga dan dividen tahun yang diaudit. Dan yang ketiga, hitung kembali laba dan rugi yang timbul dari transaksi penjualan surat berharga. Keempat, hitung kembali laba dan rugi yang timbul dari transaksi penjualan investasi. Kemudian, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembelian dan penjualan investasi dalam periode sekitar tanggal neraca. Dan yang terakhir, periksa dokumen yang mendukung pemerolehan investasi yang dimiliki oleh klien pada tanggal neraca. Dan untuk menurut pengujian akun rinci, yang pertama, pelajari dulu notulen rapat pemegang saham dan direksi, kemudian minta daftar surat berharga dan lakukan inspeksi terhadap sertifikat surat berharga tertentu. Kemudian, kirimkan konfirmasi tentang surat berharga yang berada di tangan pihak lain. Yang selanjutnya, lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap polis asuransi surat berharga. Selanjutnya, minta informasi surat berharga yang dijadikan jaminan penarikan uangnya. Selanjutnya, bandingkan nih metode penilaian investasi yang digunakan oleh klien dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Dan yang terakhir, bandingkan nilai investasi dengan harga pasar surat berharga. Dan selanjutnya, yang terakhir,
itu menurut verifikasi penyajian dan pengungkapan. Untuk pengujian substantifnya itu ada dua. Yang pertama, periksa klasifikasi surat berharga sebagai investasi sementara dan investasi jangka panjangnya. Kemudian periksa lagi investasi jangka panjang mengenai kemungkinan sebagai alat pengendalian perusahaan lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.